Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifdal Rulianto Abudi, saya dari kelas 5F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul proposal yaitu pengaruh partisipasi siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar terhadap prestasi belajar PKN siswa kelas 5. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa diperlukan usaha untuk mendorong kemajuannya dengan mengutamakan keterkaitan guru dan siswa. Selain itu, juga diperlukan adanya motivasi atau dorongan dari guru kepada siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ngalim Purwanto menyatakan bahwa hasil pendidikan anak-anak ditentukan oleh dua faktor, yakni pembawaan dan lingkungan. Meskipun anak itu mempunyai bakat, bila tidak dikembangkan secara baik dan benar, akan sia-sia. Pengembangan secara baik dan benar akan menjadi pondasi yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya. Salah satu wadah pengembangan potensi siswa di sekolah yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD yaitu kegiatan pramuka. Kepramukaan pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda. Di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga dengan tujuan prinsip dasar dan metode pendidikan tertentu. Selanjutnya, identifikasi masalah. Setelah memperhatikan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah menjadi yang pertama, apakah ada pengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas pada mata pelajaran PKN setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PKN. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler PKN terhadap hasil belajar siswa di kelas pada mata pelajaran PKN? Rumusan masalah. Berdasarkan dengan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah yaitu pengaruh partisipasi siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil belajar PKN siswa kelas 5. Selanjutnya, yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Dalam Kamus Ilmiah Populer, kata ekstrakurikuler memiliki arti kegiatan tambahan di luar rencana pelajaran. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran atau kurikulum untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki peserta didik, baik yang berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatnya maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib maupun pilihan. Mulyono 2008/187. Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan di sekolah atau madrasah. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kegiatan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilakukan melalui gugus depan gerakan pramuka yang berpangkal di sekolah dan merupakan upaya pembinaan melalui proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Melalui pendidikan kepramukaan ini dapat dilakukan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, pendidikan pendahuluan bela negara, kepribadian dan budi pekerti luhur, berorganisasi, pendidikan kewirausahaan, kesegaran jasmani, dan daya kreasi, persepsi, apresiasi, dan kreasi seni, serta tenggang rasa dan kerjasama. Siswa yang aktif dalam kegiatan pramuka merupakan aset yang sangat potensial bagi pembangunan bangsa. Untuk itu, siswa yang mengikuti kegiatan pramuka perlu dipupuk dan dibina keberadaannya agar menjadi kader pembangunan dalam berbagai bidang yang bermoral Pancasila, berdisiplin, bersemangat tinggi dalam ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar dapat dipahami dari dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar.
Pengertian hasil menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau suatu proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya. Karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik, sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat diartikan bahwa hasil belajar yaitu perubahan kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok setelah melalui proses atau kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan. Menurut Sumantri, pendidikan kewarganegaraan atau civic education ditandai oleh kegiatan setelah diprogramkan sekolah. Kegiatan ini meliputi kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan perilaku yang baik. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan dengan kegiatan yang menyangkut pengalaman yang dikaitkan dengan kehidupan nyata seperti dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pendidikan tentang menyiapkan masyarakat agar lebih kritis dan bertindak melalui kesadaran demokrasi, berperilaku baik dengan cara menggantikan pembelajaran dengan kehidupan nyata seperti dalam keluarga dan masyarakat. Ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama pendekatan penelitian. Jadi berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Dikatakan kuantitatif karena penelitian ini banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berpikir dedukatif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan, dan kesimpulannya atas hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Yang kedua, subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber data yang memberikan kejelasan tentang persoalan yang menjadi objek kajian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5, sedangkan objek penelitiannya adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Yang ketiga, instrumen penelitian. Sesuai dengan pendekatan penelitian di atas agar pengumpulan data dan informasi akan mendapatkan hasil yang efektif, maka peneliti menggunakan instrumen penelitian seperti observasi, dokumentasi, angket atau kuesioner, dan wawancara. Dengan melibatkan diri secara langsung dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan data-data yang sesuai dengan fokus penelitian. Jadi itulah presentasi mengenai judul proposal. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.